Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin. Marilah kita mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu permukaan dari kehidupan orang percaya yang tunduk dan taat kepada Tuhan adalah memuji. Memuji artinya memperlihatkan pengakuan bahwa Dialah Tuhan, memperlihatkan ketaatan bahwa Dialah Tuhan, memperlihatkan kesungguhan bahwa aku adalah ciptaan Dia yang maha kuasa itu. Jadi memuji haruslah menjadi kebiasaan sehingga menjadi karakter hidup kita yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita tahu saudara-saudara, kehidupan bersama dengan Allah yang kekal adalah kehidupan yang sukacita, kegembiraan yang penuh dengan pujian yang menyemarakkan kehidupan surgawi, merayakan kuasa Tuhan, membesarkan namanya. Pada teks kita ini saudara-saudara ada 10 kali disebutkan pujilah Dia. Dengan 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah menunjukkan di mana Allah berada. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Allah berada di tempat yang kudus. Allah berada dalam cakrawalanya yang kuat. Kudus, suci, mulia. Dan itu hanya Allah sendiri yang memiliki. Dia berada di cakrawalanya yang kuat, kokoh, tangguh, tak tergoyahkan. Tidak bisa diterpa oleh banjir. Tidak bisa dihancurkan oleh angin badai. Tidak bisa dikeringkan oleh panasnya terik matahari. Tidak bisa dibekukan oleh dinginnya es. Tetapi Dia adalah cakrawala yang kuat, yang tidak pernah berubah oleh cuaca dan keadaan. Allah yang kokoh, Allah yang kuat dan tangguh itu berada di tempatnya yang tidak berubah itu. Dan itulah Allah yang kita sembah saudara-saudara. Dia berada di tempat yang kudus, di tempat cakrawala yang kuat, yang tidak bisa dirusak oleh kekuatan apapun. Sebab itu
adalah hakikatnya. Yang kedua, saudara-saudara, alasan mengapa dia harus dipuji. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Allah yang perkasa. Keperkasaan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan saudara-saudara, kuasa maut dan kematian sekalipun telah dikalahkannya. Jadi tidak ada lagi kuasa yang bisa menandingi kekuasaan Allah, saudara-saudaraku. Tidak ada kebesaran apapun yang melebihi kebesarannya. Sebab dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikannya dari firman-Nya, dari kuasanya. Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Siapakah yang sama dengan Allah, saudara-saudara? Siapakah yang bisa menandingi kuasanya? Dan kita tunduk, taat atas kuasa Allah itu, maka kita menjadi memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tahu dalam lagu-lagu di gereja kita selalu kita menyanyikan, baginya lah kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan itulah hakikatnya, saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa, dialah yang empunya kerajaan, dialah yang empunya kemuliaan. Jangan ambil itu, saudara-saudara. Jangan dirimu menjadi berkuasa, saudara-saudara. Jangan dirimu menjadi raja, saudara-saudara. Jangan dirimu menjadi yang mulia, saudara-saudara. Karena itu milik Tuhan. Kita adalah sesama. Saudara dan saya, kita semua memuji dan memuliakan Allah yang perkasa dan Allah yang besar itu. Saudara-saudara, yang ketiga dalam pujian ini disebutkan, pujilah dia dengan ada pengiringnya, ada alatnya, ada elemen yang bisa kita gunakan memuji dia selain suara kita, hidup kita, pikiran kita. Tetapi dalam seruan hari ini disebutkan kepada kita, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan caracap yang berdentang, dengan caracap yang berdenting. Jadi kita bisa dan diajak memuliakannya dengan alat-alat musik yang kita peroleh. Bisa dengan gitar, bisa dengan harmonika, bisa dengan drum, bisa dengan trompet. Alat-alat musik yang kita miliki, yang kita tahu, kita gunakan memuji dan memuliakan Allah. Ingat, saudara-saudara, pujilah dia dengan. Jadi seluruh elemen yang ada pada diri kita ini kita gunakan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya kita rakyat biasa atau umat yang biasa perlu juga memahami dan menghargai dengan benar para seniman-seniman kita. Karena para seniman kita ini mengerti bagaimana menuangkan emosi dan perasaan, menuangkan pergumulan jiwa, menuangkan pergumulan batin dengan alat-alat musik. Dibangun dengan harmoni, sehingga terangkat mengeluarkan kemampuan emosi kita, mengeluarkan batin kita sampai memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak lagu-lagu yang dicipta
tercipta, saudara-saudara, oleh pergumulan para musisian kita, para seniman kita, baik seniman masa lalu maupun seniman modern. Mereka berjuang untuk melakukannya. Dan akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita melihat para pekerjaan seniman ini sedikit terganggu juga, saya rasa ya. Karena mereka yang biasanya mengekspresikan lagu-lagu mereka, musik mereka, karya seni mereka di hadapan publik, dan berdasarkan itu pula kehidupan mereka dicukupkan ya. Tapi akhir-akhir ini ada gangguan karena perkumpulan sudah tidak bisa, upacara-upacara tidak banyak dilakukan lagi, sehingga mereka sedikit mengalami gangguan. Jadi kita perlu juga melibatkan mereka, mengikut sertakan mereka di tengah-tengah pelayanan, memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa menggunakan alat-alat musik itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, janganlah pula digunakan itu dalam rangka menyenangkan hati saudara-saudara. Mungkin saudara masih ingat bagaimana dulu David itu membunyikan kecapinya untuk menangkan jiwa Samuel ya. Jadi menyenangkan hati manusia, bukan setahap itu yang dimaksudkan, tetapi menggunakan alat-alat musik itu, menggunakan elemen-elemen musik itu bagi kita memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku, pujilah Allah di tempat yang kudus, di cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia karena dan sesuai dengan kebesarannya. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan musik yang berdentang, musik yang berdenting. Pujilah Dia dengan segala alat-alat yang ada padamu. Lebih daripada itu, saudara-saudaraku, pujilah Dia dengan seluruh hidupmu, ucapanmu, pikiranmu, tindakanmu, perbuatanmu, kiranya memuji dan memuliakan namanya. Kita dan segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu adalah tanggung jawab kita memelihara seluruh makhluk hidup, saudara-saudara. Memelihara seluruh yang bernapas, saudara-saudara. Memberikan mereka ruang dan tempat untuk hidup, saudara-saudara. Biarlah harimau ada tempatnya di hutan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Kita pelihara alam ini dengan baik, saudara-saudara. Jangan merusaknya, supaya segala yang bernapas bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi kita tidak terus-menerus lagi menerima informasi akan datang lagi binatang langka, hewan langka, karena sudah mau punah, saudara-saudara. Karena tempat mereka hidup, habitat mereka terganggu, saudara-saudara. Tetapi biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, kita, saudara dan saya, punya tanggung jawab yang besar, memberikan ruang kehidupan bagi segala makhluk. Jangan terus-menerus merusak tempat mereka untuk hidup. Kalau tempat mereka untuk hidup dirusak, hidup kita manusia pun akan mereka rusak. Maka terganggulah kehidupan kita memuji Tuhan. Mari saudaraku, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Teks kita ini diawali haleluya di depan, haleluya di akhir. Karena itu seluruh hidup kita, haleluya dan puji Tuhan kepada Dia yang menciptakan saudara dan saya. Amin.